Sahabat drama, pernahkah kalian merasa betapa kejamnya takdir mempermainkan cinta? Selamat datang kembali di channel saya, Cerita Drama. Kali ini, kita akan menyelami lautan air mata dan penyesalan dalam sebuah kisah yang mengajarkan bahwa pengorbanan sejati tak selamanya berwujud sanjungan, namun terkadang harus menjelma menjadi kebencian yang menusuk jiwa. Bayangkan seorang pria yang didiagnosis menderita kanker stadium akhir, hanya memiliki 1 bulan sisa hidup, namun ia memilih jalan paling tragis, menjual ginjalnya sendiri demi menyelamatkan perusahaan kekasihnya. Ia sengaja pergi, memilih untuk dicap sebagai pengkhianat yang tamak, hanya agar sang pujaan hati bisa bangkit dan bahagia tanpa beban. Ini adalah kisah yang menguji batas kekuatan hati. Kita akan menyaksikan bagaimana hantaman omongan kejam dari mantan kekasihnya menjadi mahkota duri yang ia kenakan dengan sukarela, menahan sakit fisik dan hati demi sebuah janji kebahagiaan. Siapkan hati dan tisu kalian, karena penyesalan yang datang di hari pernikahan, di ambang perpisahan abadi, akan terasa begitu nyata dan mengharukan. Langsung saja, mari kita bedah setiap detik pengorbanan suci dalam kisah yang menyayat ini. Kisah dimulai kita diperlihatkan seorang pria yang bernama David. Ia sedang melihat berita bahwa perusahaan grup Kira mengalami kebangkrutan. Ternyata, pemilik perusahaan itu adalah tunangannya yang bernama Ria. Bahkan, ayah Ria bunuh diri karena tidak sanggup membayar utang-utangnya. Di tengah keterpurukan, Ria pun mencari David, karena satu-satunya sandaran Ria adalah dia. Namun, David akhir-akhir ini selalu menghindari Ria. Di saat mereka bertemu, David malah memutuskan Ria. David berkata, "Aku tidak pernah mencintaimu dan aku tidak pernah tulus denganmu. Aku hanya menginginkan uangmu saja. Sekarang kamu bangkrut, aku tidak ingin hidup sengsara bersamamu," ucap David. Hati Ria hancur berkeping-keping. "Sungguh tega kau, Mas." Pindah scene. David menemui Pak Alex, CEO grup Cahya. Disinilah puncak pengorbanan seorang laki-laki. David ingin menyumbangkan 1 ginjalnya kepada Pak Alex dan berharap Pak Alex membantu perusahaan grup Kira milik mantan tunangannya, tanpa memberitahu bahwa yang membantunya adalah David. Namun, Pak Alex pun menyuruh David untuk berpikir 2 kali karena David juga memiliki kanker lambung stadium akhir. Apalagi, harus hidup dengan 1 ginjal itu akan mengancam nyawanya dan tidak akan bertahan lama. Namun, David masih kekeh demi orang yang dicintainya bahagia. Pak Alex pun menyetujuinya. Setahun kemudian, grup Kira pun sudah bangkit seperti semula dan Ria menjadi CEO grup Kira, sedangkan keadaan David semakin memprihatinkan tentang penyakitnya. Sel kankernya sudah menjalar ke seluruh tubuh dan umurnya tinggal 1 bulan lagi, dan dokternya melarang David minum alkohol karena David bisa meninggal kapan saja. Saat berjalan keluar, David malah bertemu teman Ria yang bernama Sinta. Ternyata Sinta adalah salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Sinta mengolok-olok David, melampiaskan kekecewaan kepada David atas perlakuannya kepada sahabatnya dulu. Namun, David tidak memperdulikannya. Mendengar keributan, dokter yang mengobati David pun keluar dan menanyakan kepada Sinta apakah ia mengenalinya. Sinta pun menjawab. Dokternya pun mengatakan bahwa David adalah orang yang malang. Ia menderita kanker stadium akhir sejak setahun yang lalu. Namun, karena menyumbangkan ginjalnya, David kehilangan kesempatan untuk berobat. Dengan kondisi fisik yang lemah, David bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Demi berobat ibunya yang harus dioperasi. Namun,
Secara kebetulan David mendapatkan pesanan yang harus ia antarkan. Ternyata yang memesan adalah Ria. David menyamar dengan menggunakan masker supaya tidak ketahuan. Di saat David menyerahkan paketnya, ternyata banyak teman-teman Ria di sana. Mereka sedang membahas dirinya. Ia diejek habis-habisan oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, sontak David tidak sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Ria. Tiba-tiba Ria membuka masker David, sontak semua orang pun terkejut. David pun minta maaf dan menawarkan ganti rugi. Tetapi teman-teman Ria mempermalukannya dan menuntut ganti rugi yang mustahil, gaun milik Ria. Di saat David membuka dompetnya untuk mengganti rugi, Ria menemukan foto lama mereka di dompet David dan menuntutnya memilih antara foto kenangan itu atau uang yang ia tawarkan. David terpaksa memilih uang untuk biaya operasi ibunya, dan dengan dingin menyebut foto itu sampah. Ini demi memperkuat kebencian Ria padanya, agar ia tidak lagi memikirkannya setelah ia tiada. Dengan marah dan hati kecewa, Ria menyobek foto lama mereka. Perbuatan Ria ini membuat hati David hancur karena foto itu satu-satunya kenangan yang telah ia simpan sejak lama. Namun, David hanya bisa terdiam. Di bawah tekanan Ria dan teman-temannya, David dipaksa minum alkohol untuk mendapatkan uang 2 juta yuan yang akan menutupi biaya operasi ibunya. Meskipun tahu alkohol dapat membunuhnya karena kondisinya, David pun menuruti permintaan Ria. Teman-teman Ria merekam David untuk disebarkan di grup WhatsApp. Pindah scene, dokter yang merawatnya David sedang menjelaskan kepada Sinta bahwa David memiliki riwayat penyakit kanker lambung dan juga menyumbangkan ginjalnya. Sontak Sinta pun kaget melihat buktinya. Seketika itu pun Sinta melihat video David lagi minum di grup WhatsApp. Lalu Sinta pun bergegas untuk menyelamatkan David. David pun meminum semua minuman tersebut hingga tubuhnya lemas. Namun hati Ria belum puas dan mengatakan bahwa ia sudah bertunangan dengan Joko. Ria meminta kepada David meminum 1 botol lagi yang alkoholnya lebih tinggi. Sebagai ucapan selamat kepada Ria, tanpa pikir panjang David pun meminumnya hingga ia muntah darah. Akhirnya Sinta pun sampai ke tempat Ria, dan langsung menolong David. Sinta pun memberitahu Ria bahwa David menjual ginjalnya demi dia. Namun tiba-tiba Joko muncul dan berkata bahwa dia yang menolong Ria dulu. Joko terus memprovokasi Ria, supaya Ria tidak percaya kepada omongan Sinta, dengan cara Joko mengaku bahwa dialah pahlawan Ria. Trik Joko pun berhasil, Ria mengusir Sinta pergi dan tak ingin dengar penjelasan Sinta lagi. Sinta pun membawa David ke rumah sakit, namun kata dokternya, nyawa David sudah tak lama lagi. Setelah sadar David menemui ibunya, dan memberikan uang untuk biaya operasi dan sekaligus berpamitan kepada ibunya, karena ia sudah tak lama lagi, dan David meminta ibunya supaya harus tetap hidup. Tubuh ini adalah amanah, namun jiwanya rela hancur demi bakti pada ibu dan tanggung jawab pada takdir. Tiada bakti yang lebih mulia dari mengutamakan keselamatan orang tua, bahkan jika harus mengorbankan nyawa sendiri. Inilah derajat birrul walidain yang tertinggi. Setelah itu David meminta Sinta untuk menjaga ibunya setelah ia tiada. Ketika David ingin pergi, tiba-tiba ia terjatuh di pelukan Sinta. Di saat itu pun Ria muncul melihat mereka berpelukan.
最要好的闺蜜，竟然和曾经抛弃我的前男友在一起了。Dengan gemeteran, David berbohong lagi kepada Ria bahwa Sinta adalah pasangannya sekarang, supaya kebencian Ria kepadanya makin besar. 是的话，就不要打扰你们小两口吧。 Dan di saat itu juga, Joko pun ikut datang, dan memfitnah David yang telah membuat grup kira bangkrut dan juga bikin ayah Ria bunuh diri. 是许愿搞垮了僵尸。你听错了，我什么都没说。 Ternyata Joko telah memalsukan dokumen untuk menjebak David, bahwa kebocoran data grup kira adalah ulah David. Ria pun tanpa segan-segan memanggil para prajuritnya untuk menghajar David. Singkat cerita, pernikahan Ria dan Joko pun telah tiba. David dan Sinta mendatangi Pak Alex untuk meminta tolong. Pak Alex pun tanpa segan akan membantu David, karena ia telah menyelamatkan nyawanya dulu. 年轻人，你让我相信了这个世界上真的有爱情。 David meminta Pak Alex mengungkap kebenaran sesungguhnya. Di perjalanan ke acara pernikahan Ria, David tiba-tiba jatuh dan muntah darah. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Jadi yang datang hanyalah Sinta, untuk mencegah mereka berdua menikah. Sinta membawa bukti-bukti kebenaran David, namun direbut dan dihancurkan Joko. 怎么了？心虚了？不是我做的，我为什么要心虚？莫寒，你已经被他们欺骗了这么多次。 Namun disinilah peran Pak Alex, ia memutar bukti kebenaran sesungguhnya di depan umum. Ternyata yang menghancurkan dan mencuri data grup kira adalah Joko. 好戏才刚刚开始，这就是当年的监控视频，大家应该看得很清楚。 Dan Pak Alex juga datang ke acara pernikahan tersebut dan mengatakan bahwa yang membantu grup kira adalah David dengan berinvestasi dengan ginjalnya. Mendengar hal itu, Ria pun jatuh lemas tak berdaya. Ria langsung bergegas ke rumah sakit. David mengucapkan kata-kata terakhirnya, meminta Mohan untuk tidak menangis dan hidup bahagia. 不要哭了，哭了就不好看了。 Ia ingin Ria tahu bahwa ia melakukan semua itu agar Ria bisa terus hidup ceria, dan permintaan terakhirnya David meminta berfoto bersama Ria, lalu ia menutup mata di pelukan Ria untuk selamanya.